Materinya adalah deret ada deret aritmetika, ada deret geometri. Deret aritmetika itu disebut sebagai deret hitung. Kalau deret geometri adalah deret ukur, cuman bedanya adalah nanti saat deret hitung menggunakannya beda, kemudian deret ukur menggunakannya pengganda atau rasio. Nah, di materi saya mungkin dengan materi yang pernah Anda pelajari, itu ada sedikit perbedaan simbol. Jadi misalnya, oke, saya buka aja biar simbolnya kelihatan ya. Saya buka aja. Oke, saya buka aja. saya buka aja. Screen-nya kelihatan. Saya buka aja. Sudah kelihatan belum materinya? Sudah kelihatan belum materinya? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, di situ kalau Anda belajar dulu, kalau sebuah deret aritmetika itu suku ke n-nya Anda menggunakannya simbolnya apa namanya? Simbolnya UN ya, bukan SN ya. Jadi coba saya ganti aja, coba saya ganti. Kalau deret ini biasanya Anda menggunakannya adalah UN, gitu ya. UN. Oke, gini ya. Terus berikutnya, nah ini Anda ya, ini JN itu maksudnya jumlah, ini Anda biasa menggunakannya SN, gini toh? Oke, saya ganti. Oke. Loh kok ora disimpen piye iki mau? SN, oke. Nah, ini juga Anda menggunakannya yang ini SN, nah yang ini yang UN. Nah, oke. Nah, Anda biasa menggunakan rumus ini kan? Ya, Anda biasa menggunakan rumus ini ya. Oke, kurang mudun ini. Yes. Oke. Yes, begini ya. Nah, Anda biasa menggunakan rumusnya ini. Oke. UN itu suku KN. Kemudian SN adalah berasal dari kata summary atau jumlah sukunya. Jadi untuk deret aritmetika, suku ke N-nya dirumuskan dengan UN adalah A sama dengan A ditambah N-1 kali B. N itu apa? N itu indeksnya, suku keberapanya. Kemudian kemudian A-nya, A itu suku pertama, A itu simbol dari suku pertama, sedangkan B-nya adalah beda. Bedanya adalah beda. Beda itu apa? Beda itu selisih antara satu suku dengan suku yang lain. Artinya adalah suku pertama dengan kedua, suku kedua dengan suku ketiga dengan suku keempat, dan seterusnya, bedanya harus sama. Jadi misalnya deret yang sudah saya sampaikan di situ, deretnya adalah 25 gitu ya, 258. Bedanya berapa itu? Bedanya berapa itu? Bedanya berapa deret saya itu? 3 ya. Bedanya adalah 3, betul. Bedanya adalah 3, nggih. Bedanya 3. Oke, bedanya adalah 3. Oke. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya itu ya paling depan berarti. Suku pertamanya adalah 2, nggih. Suku pertamanya adalah 2, nggih. Nah, sehingga kalau kita diminta untuk mencari berarti itu kan baru Itu kan baru ketahuan, dia baru ketahuan sampai suku keempat. Coba kalau ditanyakan suku kelimanya berarti berapa, Nak? Suku kelimanya berarti berapa? Kalau ditanyakan suku kelima berarti masukkan aja ke rumusnya. Kalau ditanyakan suku kelima, masukkan saja ke rumusnya. Oke, masukkan aja ke rumusnya. Kan suku pertamanya 2, bedanya 3. Kalau suku kelima artinya apa? Artinya berarti N-nya 5, kan gitu. Berarti U5, N5, ya berarti dari situ aja kelihatan sebenarnya 11 tambah 3, berarti kan 14. Tapi kalau dari rumus berarti kan
2 sebagai suku pertama ditambah 5 min 1. 5 min 1 berapa? 4 kan? Bedanya 3. Berarti 2 ditambah 4 kali 3. 4 kali 3 kan 12. Ditambah 2 berarti 14. Nah, jadi kalau untuk deret aritmetika kita bisa mencari suku tertentu tanpa mengurutkan dari depan bisa. Jadi misalnya pertanyaannya berapakah suku ke 100? Misalnya gitu. Berarti kalau suku ke 100 ya berarti tinggal N-nya diganti 100. Berarti U100 adalah A-nya 2 ditambah 100 min 1 100 min 1 dikalikan dengan 3 karena bedanya adalah 3. Berarti 2 ditambah 99 kali 3. 99 kali 3 itu 297 ditambah 2 berarti 298. Maksudnya gitu. Jadi apa fungsinya? Ada rumusnya, adalah untuk mencari suku tertentu secara mandiri tanpa harus mengurutkan dari depan. Kalau yang diminta suku ke 100 itu baru ada 4 suku kan ya nyarinya banyak banget. Tetapi karena ada rumusnya maka penak, tinggal dicari U100 berarti N-nya 100, A-nya suku pertamanya tetap 2, kemudian bedanya adalah 3 dan seterusnya gitu. Kemudian SN, nah situ sudah saya ubah SN. SN itu adalah berasal dari kata jumlah atau summary, itu jumlah. Jadi kalau S5 artinya adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti jumlah dari suku pertama tambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, tambah suku kelima, itu namanya adalah S5. Nah, rumusnya ada di situ. N itu indeksnya, sekali lagi kalau yang diminta suku jumlah 5 suku berarti N-nya 5. Kalau yang diminta jumlah 7 suku berarti N-nya 7 dan seterusnya. Paham ya dari situ ya? Oke, saya ganti aja. Oke, rumusnya saya ganti aja dengan simbol yang biasa Anda pakai aja deh. Sekarang ini deret hitung. Oke, rumus untuk berikutnya berarti yang perlu saya ganti ini. Jadi ini, berarti saya ganti UN. Oke, nanti setelah saya ganti Anda coba ya, Anda coba soalnya berdasarkan rumusnya ya. Saya deret ini sudah cukup, betul. Berarti kita ganti ke deret geometri. Oke, deret geometrinya juga saya ganti aja deh. Deret geometrinya juga saya ganti. SN-nya, oke, SN-nya adalah UN. G-nya kamu, ini G itu pengganda, kamu biasa menggunakannya bukan pengganda, tapi rasio ya nak ya, R ya, kamu pakainya R ya. Oke, R, oke, J-nya berarti jumlah, itu berarti summary, saya ganti N. Ini saya ganti R, oh subhanallah. Begitu, cek aja. Ini saya ganti R, oke. Subhanallah. SN, oke, ini SN. Oke, untuk rumus dari geometrinya juga sudah saya ganti. Yang biasa Anda pakai, oke. Nah, subhanallah, sorry, ini UN. Oke, nah, dari geometri Anda biasa pakai rumusnya itu ya. Suku ke N-nya adalah A dikalikan R dipangkatkan N-1. Yang dipangkatkan N-1 itu R-nya. Rasionya. Rasio itu pembanding. Pembanding itu adalah pembagian antara dua suku yang berurutan. Bisa suku kedua dibagi suku pertama, bisa suku ketiga dibagi suku kedua, boleh. Nah, ini seperti ini rasionya. Oke. Berarti kalau yang muncul ini suku pertama berapa? Suku pertama berapa? 2. Rasionya berapa? 3. Rasio atau penggandanya berapa? 3. Asalnya dari 6 bagi 2 bisa 3. 18 bagi 6 bisa 3. 54 bagi 18 juga 3. Gitu kan? Nah, berarti Anda biasa menggunakan rumus ini ya. Maka rumusnya saya ganti. Oke deh. Nah, kalau
Ini soalnya ada. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu berarti mulai dari eh bukunya ada, mulai dari PowerPoint kelima, silakan dicoba dulu. PowerPoint kelima, silakan dicoba dulu. PowerPoint kelima, silakan dicoba. PowerPoint kelima dulu, silakan dicoba latihan soalnya dengan menggunakan rumus yang ada. Rumusnya biasa dapat kan? Silakan dicoba dulu. Oke ya, boleh tiga-tiganya, boleh satu dulu boleh. Satu itu sudah ada dua soal. Yang soal satu untuk deret yang pertama itu bedanya positif, yang kedua bedanya negatif. Oke, dicoba dulu ya.
Halo, nomor 1 aja dulu sudahkah? Nomor 1 saja dulu, sudahkah? Nomor 1? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Oke. Nomor 1, untuk soal yang pertama, deret 13, 23, 33 ya, deret yang pertama ya. Permintaannya adalah, hitunglah suku ke-8 dan jumlah 8 suku pertama. Berarti suku ke-8 sama jumlah 8 suku pertama. Untuk deret 13, 23, 33 berarti suku pertamanya 13. Bedanya berapa? Bedanya 10. berapa? Hah? 10. Bedanya 10, nggih. Bedanya 10, berarti suku ke-8 ngitungnya gimana Mbak Maya? Bedanya gimana? Ngitungnya gimana? Suku ke-8 Mbak Maya? Tadi Suku ke-8 berarti U8. Oke, nggih Mbak Maya, gimana Mbak Maya? U8 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sama dengan 13 ditambah 8 dikurang 1 dikali 10, hasilnya 13 ditambah 70 sama dengan 83. Betul. Terus, sekarang S8-nya, jumlah 8 sukunya? S8 sama dengan N per 2 dikali A ditambah U8 sama dengan 8 per 2 dikali 13 ditambah 83, 4 dikali 96, hasilnya 384. Oke, gitu. Yang lain paham? Yang lain paham? Bisa ya, cuma memasukkan ke rumus ya. Mbak Samsiatul, Mbak Atul, paham Mbak Atul? Paham? Oke, sampun. Oke, berarti yang satu, yang masih soal nomor 1, tapi yang deret dengan beda negatif, Mbak Samsiatul coba. Yang deret 155, kemudian 150, kemudian 145. Berarti suku pertamanya 155, bedanya minus 5. Ya, itu bedanya minus 5, Mbak Dul. Coba Mbak Dul kerjakan yang itu, coba. Di-share boleh, hasilnya di-share boleh, dipresentasikan boleh. Dibaca boleh, temannya paling udah paham. Apa Mbak Dul? Bu, itu bedanya bukannya 5 ya, Bu, bukan min 5 ya? Min 5 nole. Beda itu kalau kan suku yang besar dikurangi suku yang kecil tale. Berarti suku kedua dikurangi suku pertama boleh, beda itu. Suku ketiga dikurangi suku kedua boleh. Berarti kalau misalnya Mas Afan menggunakan suku kedua kurangi suku pertama kan berarti 150 dikurangi 155. Berarti bedanya min 5 Mas Afan. Bukan 5. Soalnya tadi saya ngitung pakai min 5 itu malah hasilnya positif, Bu, nanti, Bu. Lah kan baru kalau suku ke-8 ya berarti masih positif toh ya. Bukan, Bu, maksudnya bukan malah apa ngurang, Bu, tapi malah jadi tambah. Coba di-share, coba kerjaanmu di-share kayak apa? Coba di-share. Nggih, dipoto di-share di WA Group ya. Kita lihat ya Mas Afan. Ini yang saya pakai min 5 apa yang pakai 5, Bu? Loh, katanya sing berbeda kan min 5 coba. Sing 5 toh, coba. Sing 5 coba sih kamu pakai 5 kok iso piye? Atau dua-duanya boleh nggih, silahkan. Hasilnya itu 120 bukan, Bu? Apa Mbak Samsi? Hasilnya 120. Berarti berapa Mbak Samsi? 150. Kalau suku ke-8 berarti 155 ditambah 7 dikalikan min 5. 7 kali min 5 kan min 35. 120 nggih Mbak Samsi. Suku ke-8-nya yang 120 suku ke-8. Ya. Terus kita lihat punya Mas Afan dulu ya Mbak Samsi. Kita Mas Afan, kok dia iso berbeda iki kaya ngopo enggak rapi. Kita tunggu dulu. Oke, dibuka ini sing nggih, Bu, sampun niku, Bu. Mana? Di grup WA, Bu. Kok urung muncul ya? Oke, Mas Afan. Loh, itu tuh apa Mas Afan? Mas Afan yang atas tuh yang mana itu? Kok iso min 5 min 1 itu apa iku? Rumusnya apa Mas Afan? Oh, nggih, Bu, harusnya 8 nggih. Oh, nggih, Bu.
Maaf, A Bu, plus kesupen. N. N-nya kan bukan min 5. N-nya 8, Le. Min 5 itu bedanya, Mas Afan. Nggih, Bu, ngapunten, Bu, Oke. kesupen. Berarti salahnya di situ ya, Le. Berarti N-nya Nggih, bukan Bu. min 5, tapi N-nya 8. Yang Nggih. min 5 itu beda. Oke, Mbak Samsi, lanjutkan yang S8, Mbak Samsi. Yang S8, Mbak Samsi. Yang itu saya belum, Bu. Oh, belum ya. Ya. Sing sudah S8 siapa untuk soal 1 yang kedua? 1100 bukan, Bu? Halo, siapa ini tadi? Saya, Bu. Mbak Alfi, 1100 dari dibacakan boleh Mbak Alfi, di share juga boleh, nggih. Betul Mbak Alfi, coba di temennya biar tahu, di share boleh Mbak Alfi? Iya, Bu. Nggih. Nge-share lebih cepat daripada presentasi di Meet ya, Nak ya. Oke, kita lihat ya Mbak Alfi. 8/2. Oke, 155. Betul. Betul gitu, betul. Oke, berarti pakai UN suku ke-8. Kalau yang ditanyakan S8, kemudian boleh pakai U8. Tapi kalau nanti misalnya pertanyaannya antara SN sama UN, N-nya beda, berarti harus pakai rumus yang N/2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Betul, terima kasih Mbak Alfi, betul, kerjanya betul seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga oke. Oke, supaya lebih paham lagi, silahkan dicoba soal yang kedua dan ketiga deh, silahkan. Lanjutkan ya, ngerjakan soal kedua dan ketiga, nggih.